Sayang. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Awas nih, kamu jangan tenang-tenang ke Mama. Pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Saya nggak akan biarkan siapapun melukai anak saya. Terus Pak pergi kemana Mbak sama Naila? Saya tinggal di kontrakan, Mbak. Suami nyariin? Enggak. Nggak nyariin. Kok bisa sih? Dia dilarang sama ibunya. Bu, Ya, ini minumnya. Sin, ini kan air putih. Ibu maunya teh manis anget. Ibu, sama aja. Udah sih minum aja apa yang ada. Ibu maunya teh manis anget. Ayo deh sini, kalau ibu nggak mau Kamu kalau gitu sih, Sin. Disuruh sedikit aja kamu ngeluh. Ibu pikir kamu bisa diandalkan. Ternyata kamu gitu. Ya ampun Bu, aku tuh capek. Aku ini istrinya Mas Davin, bukan pembantu. Aku itu menikah karena Mas Davin, bukan karena ibu. Kurang ajar kau ya, Sin. Ibu pikir kamu menantu baik, menantu yang bisa diandalkan. Ternyata Fitri lebih baik daripada kamu. Oh iya, terus aja ibu puji-puji si Fitri itu. Asal ibu tahu ya, yang bikin ibu sakit sampai buta itu bukan Fitri, tapi aku. Kamu bisa nggak bawa bayi itu keluar? Lama-lama saya bisa stres dengan suara tangisannya. Berisik tau? Jadi, kurang ajar kamu ya. Jadi selama ini bikin ibu aku sakit itu kamu. Pergi kamu! Pergi! Oke Mas, kamu nggak perlu ngusir aku. Aku juga udah muak tinggal di rumah ini. Apalagi ngurusin mertua yang cacat kayak ibu kamu. Pergi! Aku dengarkan, Vin. Sini ternyata jahat, Vin. Sini jahat, Vin. Kita berdosa banget sama Fitri, nak. Kasihan Fitri, nak. Jadi menantu yang sebelumnya dianggap sebagai menantu idaman, ternyata sebaliknya. Terus bagaimana Mbak? Apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya mereka bercerai, Mbak.
Dan setelah itu, apakah mantan suami dan ibu mertua nyariin Mbak? Mbak, mie bakso 2. Oh, 2, ya. Sayangnya mama. Ih, baik sekali ya sayang. Anteng banget nih nemenin mamanya kerja ya. Iya. Ih, makasih ya Nas, udah nungguin mama. Fitri. Fit. Aku mau minta maaf, Fit. Iya, Fit. Ibu juga meminta maaf, Fit. Kami udah salah. Maafin ibu ya, nak. Fit. Kenapa ya, Fitri? Maafin ibu, nak. Aku tahu kesalahan aku sama ibu terlalu besar, Fit. Dan aku juga tahu, Fit. Aku juga tahu aku juga nggak pantas ada di depan kamu sekarang, Fit. Aku benar-benar minta maaf. Aku sama ibu salah, Fit. Kami benar-benar salah, Fit. Tolong maafin kami, Fit. Aku sama ibu kesini gak minta apa-apa selain maaf dari kamu, Fit. Iya Mas. Aku udah maafin kamu kok sama ibu kamu. Terima kasih, Fit. Niat aku kesini sama ibu juga pengen minta rujuk sama kamu, Fit. Aku janji, Fit. Aku janji akan menjadi suami dan ayah yang baik, Fit. Dan aku juga janji aku nggak akan ulangin hal-hal yang kayak dulu lagi, Fit. Fitri. Mana Fitri, nak? Nah, Fitri. Mana Fitri, nak? Maafin ibu, nak. Ibu salah. Ibu punya dosa, nak. Nak, Fitri. Ibu janji, nak. Ibu akan terima kamu jadi mantu ibu, nak. Ibu mohon, nak, maafin ibu. Dan ibu juga janji. Ibu akan terima anak kamu menjadi cucu ibu, nak. Ibu mohon, nak. Ibu mohon maafin ibu. Mana Fitri? Mana Fitri? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Mas Davin termasuk itu. Kurang ajar kamu ya. Kenapa nih ribut-ribut?
Istri mau menampar ibu. Kenapa sih sakitin ibu? Aku gak nyakitin ibu, Mas. Justru ibu yang menampar aku cuma nahan aja. Sini Mas, aku yang gendong. Susu anak aku balikin. Jangan tarik aku. Mengingat semua yang telah terjadi, kini ku harus pergi jauh dari Kamu mau kan? bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali pada dirimu dengan luka. Jadi pada akhirnya Mbak Fitri menolak untuk rujuk dengan suami. Sudah cukup kau buat aku Hati saya udah terlalu sakit, Mbak. Lagi pula saya udah bahagia sama Naila. Tapi hubungan saya sama mantan mertua dan mantan suami tetap baik. Saya nggak pernah menghalangi mereka untuk menemui Naila. Kapan aja. Saya salut dengan kamu, Mbak Fitri. Kamu sungguh tegar. Dan terima kasih ya, sudah mau berbagi kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Pemirsa, kisah Mbak Fitri Wulandari menunjukkan cerminan perempuan yang tetap dapat berdiri tegar walau dipandang sebelah mata. Seorang menantu yang tidak dianggap, seorang istri yang terluka, namun tetap dapat menjaga kehormatan dan harga dirinya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk berani mengambil keputusan mengenai ketegaran seorang ibu dan juga mengenai bagaimana kita tidak perlu menunggu orang lain menerima kita untuk dapat berbahagia. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai berjumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup untuk kita semua.